Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Doa saya saudara tetap baik dan terus penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat menjalani hari-hari kita dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu, penyertaan-Mu yang senantiasa terjadi dalam hidup kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun kami percaya kalau Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Tuntunlah kami senantiasa ya Tuhan, agar kami dapat berjalan dan melakukan segala pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itulah kami mau belajar dari firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami, ajari kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 3 November 2025 tertulis dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 8. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Akum ni saroha mahamu saluhudna sapakilalaan akka namar holong ni roha didongan namarasi ni roha naseret. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jika bersatu, bukan berarti semuanya sama. Jika bersama, bukan berarti semuanya sepikiran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan beragam tantangan. Masing-masing kita mempunyai tantangan atau pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan yang sama, maka kita harus bersatu hati untuk menghadapi tantangan itu. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak runtuh. Terlebih-lebih di dalam keberimanan kita. Di dalam kehidupan ini, kita menghadapi tantangan yang sama di dalam mempertahankan iman kita. Surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen diaspora di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, di mana mereka menghadapi tekanan, penganiayaan, diskriminasi, ancaman dari masyarakat sekitar. Oleh sebab itulah tujuan surat ini dituliskan untuk memberikan kekuatan, keteguhan hati, dan jemaat mempunyai pengharapan yang teguh di dalam menghadapi penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu penderitaan yang dialami oleh jemaat mula-mula ini pun akan terjadi di dalam kehidupan kita di masa kini. Oleh sebab itu, tulisan ini pun disampaikan kepada kita supaya kita kuat, teguh, berpengharapan di dalam Tuhan ketika menghadapi tekanan di dalam keberimanan kita. Setiap kita mempunyai latar belakang dan kehidupan yang berbeda. Tetapi di dalam keberbedaan itu, hendaklah kita di dalam satu kasih, satu pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kita boleh bersama-sama melewati tantangan dan pergumulan itu. Dan setiap kita menjadi pemenang di dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan untuk kita pada hari ini sangat jelas, mengingatkan kita untuk tetap kuat dan teguh di dalam iman kepada Tuhan. Seperti apapun kehidupan kita saat ini, mungkin tidak semua di antara kita sedang dalam keadaan baik-baik saja, bukan? Atau bagi saudara-saudara yang sedang dalam keadaan baik-baik saja, semua kita diingatkan untuk tetap kuat dan teguh. Karena dalam keadaan baik-baik saja pun, ancaman selalu ada, tantangan selalu ada. Oleh sebab itulah firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Karena rendah hati akan mendorong kita saling mengasihi. Ketika ada kasih di dalam keperbedaan, maka di sana ada kesatuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita secara khusus dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ini, mulai dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12, berbicara tentang kasih dan damai. Di mana setiap kita harus saling mengasihi, tidak menaruh dendam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya firman Tuhan mengajar kita untuk saling memberkati. Karena di dalam saling memberkati, kita semua memperoleh berkat di dalam kehidupan ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang saya katakan di awal khotbah tadi, kita ini tidak semua sama. Kita mengalami atau menjalani kehidupan ini dengan berbagai-bagai karunia yang berbeda dari Tuhan. Tetapi di dalam kepelbagaian itu semua, di dalam keberbedaan itu semua, kita hendaknya di dalam satu kasih yang daripada Yesus Kristus yang telah dinyatakan dan dikerjakan di dalam dunia ini untuk keselamatan kita bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita saling mengasihi. Karena di dalam kasih itu ada cinta yang besar, ada pengorbanan, sehingga dari itu semua kita bersama-sama memperoleh kekuatan dan berkat-berkat dari Tuhan. Kiranya kita terus dimampukan untuk hidup di dalam kerendahan hati dan saling mengasihi, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Hidup saling mengasihi, hidup dalam kerendahan hati, dan terus melakukan yang baik dan yang benar dalam kehidupan ini, sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan dan perencanaan kami. Ajari kami untuk dapat melakukannya dengan baik, dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam kehidupan ini. Biarlah kekuatan, pengharapan, dan semangat terus ada di dalam kehidupan mereka, karena Tuhan selalu menyertainya. Kami pun berdoa bagi mereka yang berduka cita. Kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan hatinya untuk tetap berpengharapan, melihat masa depan baik ada di dalam Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk sembuh. Tolonglah mereka Bapa. Berkatilah obat dan makanannya. Berkatilah para medis dan keluarga yang merawatnya. Biarlah itu semua Tuhan pakai sebagai jalan kesembuhan, jalan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah kepulihan dan kesembuhan yang daripada-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa untuk semua kehidupan dan masa depan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang memelihara dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami. Ajari kami untuk dapat menjalani kehidupan kami lebih baik lagi, seperti yang Engkau kehendaki. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.